aku melihat bola berwarna kuning yang mengelilingi angkasa dan hilang begitu saja di atas kepalanya. Pengalaman tersebut dianggap sebagai manifestasi Tuhan dan membentuk dasar keyakinan seorang Lia. Lia mengklaim bahwa ia telah bertemu dengan pemimpin spiritualnya yang diakuinya sebagai sosok malaikat Jibril yang memberinya keyakinan dalam mendirikan Kingdom of God dengan memberi Lia sebuah pesan dan bimbingan agar Lia dapat dijadikan Tuhan sebagai representasi dari surgawinya di dunia. Meskipun pengakuannya mendapat kontra dari masyarakat karena bersifat kontroversial, akan tetapi Lia Eden tetap memperkuat keyakinannya dengan latihan spiritual yang menguras energi dan juga mental. Di dalam bukunya, terdapat sebuah pernyataan bahwasanya Lia sempat ragu apakah yang ia terima merupakan sesuatu yang diterima dari malaikat atau dari jin. Lalu, berbagai pengalaman spiritual dan ujian telah mengantarkan Lia pada suatu titik keyakinan puncak bahwa yang ia terima merupakan anugerah yang datang dari Tuhan melalui malaikatnya. Keyakinan bahwa Tuhan mendatangkan suatu ujian yang mengantarkannya kepada suatu keadaan di mana ia sudah tidak peduli lagi apakah yang ia yakini adalah sesat ataupun selamat. Lia hanya memasrahkan diri dan juga berserah kepada Tuhan mengenai jalan yang ia ambil. Lia Eden sendiri sering menawarkan solusi ataupun jawaban yang sederhana untuk masalah yang kompleks yang dapat menarik individu yang sedang mencari makna atau kenyamanan emosional. Lia Eden juga sering menggunakan teknik manipulasi kognitif untuk mengontrol pikiran dan keyakinan para pengikutnya. Hal yang dilakukan oleh Lia Eden ini termasuk ke dalam penggunaan propaganda yang bisa disebut dengan manipulasi informasi untuk memperkuat aliran tersebut. Lia Eden sendiri sering menawarkan rasa komunitas yang kuat bagi para pengikutnya yang dapat menjadi daya tarik bagi individu yang merasa tidak dapat diterima oleh masyarakat, dan dengan cara ini dapat mendapatkan emosi individu seperti rasa takut, kecemasan, keamanan, dan untuk keyakinan bahwa mereka menggunakan ancaman ataupun hukuman yang buruk bagi yang tidak mengikuti ajarannya. Ajaran yang Lia Eden sebarkan pun mulai dianggap resah oleh sebagian masyarakat, terutama oleh masyarakat yang beragama Islam, karena secara terang-terangan Lia Eden menyampaikan bahwa ia adalah seorang reinkarnasi Nabi Muhammad SAW, lalu memperbolehkan makan babi dan sholat dengan menggunakan dua bahasa yang dianggap oleh masyarakat sebagai sebuah penodaan agama, terutama kepada masyarakat yang beragama Islam. Setelah itu, masyarakat kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada MUI, yang kemudian memberikan respon yang tegas kepada ajaran tersebut yang menyimpang terhadap ajaran yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran. Maka dari itu, MUI lalu mengeluarkan fatwa MUI pada tanggal 4 Oktober 1997 agar nantinya kasus tersebut dapat ditindaklanjuti oleh Badan Hukum. Lia Eden pada hukuman pertamanya dijerat hukuman penjara selama 2 tahun dengan pasal 156A KUHP mengenai penyiaran aliran sesat melalui ceramah dan buku, yang kemudian buku tersebut dilarang untuk diadakan karena sudah dianggap sebagai aliran sesat. Kemudian, setelah pembebasan, Lia Eden tetap melakukan ulangnya untuk kedua kali, yang membuat Lia Eden kembali dijerat hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan, dikarenakan pasal 157A KUHP. Selama proses hukum berlangsung di sel tahanan, Lia mulai terkena berbagai penyakit, seperti penyakit stroke dan diabetes yang membuat Lia meninggal dunia dalam masa tahanannya. Pesan moral yang dapat kita ambil dari perjalanan kasus Lia Eden adalah
Pentingnya memiliki keimanan atau keyakinan yang kuat serta psikologis yang stabil agar tidak mudah terdoktrin pada suatu pandangan atau suatu kepercayaan yang baru pertama kali didengar, dan pentingnya mencari informasi terkait ajaran tersebut agar terhindar dari aliran sesat.